down, I know you got me, baby. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang Instagram marketing organik, mulai dari dasar sampai ke strategi yang lebih dalam. Cocok banget buat kamu yang mulai dari nol, baik itu pemilik bisnis, personal branding, atau konten kreator pemula. Yuk, kita mulai dari pekan pertama. Nah, pekan pertama aku belajar dasar-dasar Instagram marketing. Yang pertama ada menentukan tujuan dan sasaran. Kamu kalau mau membuat akun, kamu harus tahu tujuan dan sasaranmu. Mulai dulu dari kenapa sih kamu mau aktif di Instagram, atau kamu itu mau jualan, atau personal branding. Nah, setelah tahu tujuannya, baru tentukan sasaran audiensnya. Siapa yang mau kamu ajak ngobrol lewat konten, atau siapa yang mau melihat kontenmu itu. Lalu kamu bisa pilih platform yang sesuai. Kalau visual dan engagement kuat, Instagram jawabannya. Nah, yang kedua, apa itu sosial media spesialis? Ini adalah peran penting dalam manajemen media sosial. Tugasnya banyak, mulai dari bikin konten sampai baca data. Keahlian yang wajib dikuasai yaitu ada marketing dasar, seperti konsep 4P dan customer journey. Paham struktur konten, tahu beda-beda karakter tiap platform. Kenapa sih ini penting? Karena mereka ini penggerak utama performa sosial media. Nah, yang ketiga ada pengenalan Instagram marketing organik. Instagram organik itu artinya tumbuh tanpa iklan. Fokusnya ke konten berkualitas, interaksi, dan strategi yang konsisten. Yang keempat ada menentukan niche di Instagram. Niche topik utama akun kamu. Kenapa harus punya? Semua orang tahu kamu fokus di mana. Cara menentukannya bagaimana? Nah, kamu bisa menggabungkan minat kamu, skill, dan apa yang dibutuhkan audiens. Contohnya nih, niche parenting, atau fashion muslimah, atau bahkan bisa edukasi bisnis. Nah, yang kelima membuat identitas visual. Brand itu bukan cuma logo, tapi juga warna, font, dan gaya konten. Tujuannya supaya audiens lebih mudah mengenal dan percaya. Yang keenam, buat atau ubah akun Instagram jadi bisnis. Akun bisnis kasih kamu tools tambahan seperti insight, tombol kontak, dan lainnya. Sangat penting buat pelaku bisnis atau yang ingin tumbuh serius. Yang ketujuh, pentingnya akun profesional. Pilih sesuai tujuanmu, akun bisnis untuk jualan atau akun kreator untuk personal branding. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah lebih mudah berkembang karena fitur-fitur pendukung yang disediakan. Yang kedelapan ada optimasi profil dan kata kunci. Kata kunci itu kayak penanda agar akunmu mudah ditemukan. Tempatkan di mana? Tempatkan di nama profil, bio, dan username kalau bisa. Nah, lanjut pekan kedua, yaitu optimasi profil dan konten. Optimasi bio Instagram. Nah, bio itu seperti kartu nama digital. Harus jelas siapa kamu, manfaat akun kamu. Nah, dan juga bisa kamu cantumin CTA yang ajak mereka itu bertindak. Yang kedua ada dua pilar konten sosial media. Konten itu ada 4 jenis. Yang pertama ada edukatif, kedua inspiratif, yang ketiga ada menghibur, dan yang keempat ada menjual. Pilar ini penting supaya kamu nggak bingung tiap mau posting. Yang ketiga, cari ide konten. Cek insight, lihat tren, dengarkan audiensmu. Gunakan tools bantu kayak Pinterest, TikTok, atau Search Keyword. Yang keempat ada riset kompetitor. Lihat konten apa yang berhasil di akun sejenis. Pelajari caption, visual engagement, ambil yang bagus, modifikasi jadi versi kamu. Yang kelima adalah strategi tambah followers organik. Nah, konten yang relate dan konsisten adalah cara terbaik menarik followers. Aktif juga berinteraksi, Instagram suka akun yang hidup. Kenapa followers nggak nambah? Karena bisa kontennya itu acak, jarang upload, atau bionya nggak jelas. Solusinya evaluasi, benahi bio, dan refresh konten. Yang 7,
Alasan orang unfollow kamu: kontennya itu tidak sesuai ekspektasi, terlalu sering jualan, atau terlalu jarang posting. Nah, lanjut pekan yang ketiga, strategi lanjutan atau algoritma. Bab yang pertama itu mempelajari tentang mengenal algoritma Instagram. Ada feed dan story. Itu pengaruhnya tergantung seberapa sering kamu berinteraksi. Yang kedua ada explore. Algoritma mencari konten serupa yang kamu suka. Nah, yang ketiga ada fitur Reels. Konten pendek yang informatif dan menghibur dengan potensi viral. Yang keempat ada Short. Tergantung kata kunci di profilmu. Bab yang kedua, followers itu penting nggak sih? Jawabannya penting, tapi tergantung tujuan. Tujuanmu itu apa? Bisa juga jualan, berarti butuh followers yang bisa jadi customer. Yang kedua, personal branding, butuh followers yang engage. Atau jadi kreator, butuh followers buat nilai tawar. Jadi followers itu tergantung tujuanmu. Nah, yang bab ketiga, cara dapetin 1000 followers pertama. Tips pertama, kamu bisa optimalkan bio, tentukan niche, buat konten berkualitas dan aktif interaksi. Lalu, bisa konsistensi dan misi yang kuat adalah kuncinya. Nah, bab yang keempat, seberapa sering harus posting? Nggak harus setiap hari, tapi harus rutin. Temukan ritme yang kamu bisa jaga jangka panjang. Bab yang kelima adalah konsistensi itu penting banget. Kenapa? Karena algoritma itu suka akun yang aktif. Followers jadi percaya sama kamu. Branding makin kuat dan kamu terbiasa produktif. Bab yang keenam ada Reels dan carousel di tahun 2025. Lebih penting mana sih? Itu penting semua. Karena Reels itu alasannya menjangkau lebih luas audiens dan carousel itu konten yang disimpan dan dipahami. Keduanya menggunakan sesuai strateginya masing-masing. Bab yang ketujuh, cara Reels banyak ditonton. Nah, buat kamu yang ingin Reelsnya banyak yang nonton, gunakan strategi ini. Yang pertama ada hook 3 detik pertama. Gunakan tren tapi modifikasi. Gunakan teks atau subtitle, bantu orang paham. Nah, yang terakhir ada durasi pendek, caption jelas, kualitas video bagus. Nah, lanjut pekan keempat adalah interaksi dan komunitas. Bab yang pertama adalah menulis caption. Caption jangan yang panjang-panjang, tapi harus kuat secara pesan. Tambahkan pertanyaan dan CTA, supaya ada interaksi. Nah, bab yang kedua ada penggunaan hashtag. Gunakan hashtag yang relevan dan jangan asal-asalan. Nah, ada mix antara Instagram besar, sedang, dan sesuai dengan niche-mu. Bab yang ketiga, cara kerja Instagram Story. Story itu untuk jaga keakraban. Semakin sering berinteraksi, semakin tinggi peluang muncul di atas. Nah, bab yang keempat ada giveaway Instagram. Cocok untuk boosting engagement dan followers. Tapi, pastikan tetap relevan dan sesuai dengan needs kamu. Bab yang kelima ada interaksi adalah kunci sosial media. Nah, kamu harus balas komen DM, buat Q&A atau polling. Interaksi buat algoritma dan bikin followers merasa dihargai. Jadi, itu dia rangkuman Instagram marketing organik dari pekan 1 sampai pekan keempat. Intinya, yang paling penting adalah konsistensi, niat yang jelas, dan mau terus belajar. Jangan takut mulai dari nol, karena semua akun besar pun awalnya kosong. Yuk, terus upgrade ilmu dan praktekin step by step-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.